Selamat malam semuanya, dan hari ini hujan ya, setelah tadi siang panas sekali. Eh melanjutkan melanjutkan tutorial codeignitornya. Sekarang di bagian berikutnya ini saya ingin membuat suatu template. Jadi templatenya itu dengan menggunakan beberapa sistem codeignitor itu, supaya kita tidak usah menggunakan setiap metode itu, tidak usah menggunakan load view terus. Jadi begini, saya gunakan min. Nah, kita arahkan ke project kita di htdoc. Nah, ini jika kita dengan banyak file, misalkan kita punya fungsi lain, index 2 misalkan, as this load view. Nah, terus kita langsung manggil file-filenya itu. Kalau untuk proyek yang biasa atau kecil itu tidak membawa masalah. Tetapi kalau proyeknya sudah besar, itu akan menjadi masalah. Karena kita tidak akan selalu membuat view di dalam welcome message ini. Kita buka ya. Di sini ada HTML dan sejenisnya. Kita harus pisahkan HTML ini sampai body sampai HTML ini. Jadi kita membuat ada tiga ketentuan. Jadi yang pertama itu untuk header sampai seperti ini. Jadi kita nanti dipisah header PHP dan footer. Karena kita tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tidak rapi jika kita membuat setiap penulisan HTML itu padahal templatenya sama, kita copy paste. Kita buat welcome message 2, kita copy paste. Sebenarnya kan ini bisa kita rangkum jadi satu file, sedangkan yang berubah-ubah kan konten ininya, konten isinya ini. Sedangkan template atas sama ininya kan tetap. Jadi sekarang saya akan memisahkan filenya dulu. Kita buat namanya folder template. Oke. Kita buat header.php. Kemudian footer. Kita copy sini. Dan kita copy lagi di footer ini. Nah, di sini nanti kita akan kita tidak bisa langsung memanggil welcome message, nanti halamannya jadi rusak. Kalau kita lihat di sini langsung rusak karena HTML-nya terpisah. Dan cara satu-satunya adalah dengan memanggil view header dan footernya. As this load view. Dalam sini ada template slash header. Kemudian yang satu untuk footernya. Template footer. Nah, ini sangat banyak ya kalau ditulis ya. Jadi nanti setiap fungsi nanti dia harus menyertakan ini. Function index 2 misalkan. Sebenarnya templatenya sama, tapi kita harus copy paste header dan footer. Apalagi nanti kalau sebenarnya ini tidak usah mengulang memanggil template header dan footernya ini. Karena biasanya manusia kan bisa salah. Jadi misalkan headernya ada, terkadang lewat view footernya ini ketinggalan. Jadi yang ke copy 2 ini. Jadi saya akan memperingkas fungsinya ini. Jadi kita hapus dulu di sini. Kita buat di folder namanya core. Perhatikan ya. Namanya my controller.php. Kita copy. Kita copy dahulu.
Kita hilangkan ini. Biar begini. Terus kemudian kita extend CI controller dari fungsi-fungsi dalam CI controller ini seperti load view-nya bisa dipanggil. Kita buat satu variabel protected dengan CI. Kalian bisa membuat ini folder variabel namanya apapun ya. Public function construct. Jadi construct itu adalah fungsi di OOP yang pertama kali nanti dijalankan. Apa yang dijalankan? Parent construct. Jadi ini dia akan memanggil parent itu berarti yang ini. Memanggil fungsi yang di-extend dari CI controllernya. Dan kita panggil sthis karena ini variabelnya di luar. Kita harus memanggil kalau di dalam fungsi ini this. Sthis CI sama dengan and get instance. Nah, ini adalah superclass dari CodeIgniter. Jadi nanti di sini ada fungsi-fungsinya. Kita panggil public function tema misalkan. Nah, di sini saya akan membuat pemanggilan tema template ini. Sthis template, sthis kemudian load view template, panggil header, kemudian file yang dipanggil, file sthis load view. Nah, ini file ini nanti welcome message-nya. File, kemudian yang terakhir sthis load view template footer. Nah, kita tinggal memanggil satu fungsi aja. Di welcome ini kita ubah menjadi my controller. Jadi dari core ini nanti langsung kita panggil. Kita panggil namanya fungsi tema. Langsung sthis tema. File apa yang kita masukkan di dalam sini? Namanya adalah welcome message. Welcome message. Nah, jadi tema ini langsung mengenerate template awalnya dan template berikutnya. Kita lihat. Cannot declare because name already in use. Kita cek di line number 4. Ada suatu kesalahan di sini. Kita cek di line 4 class welcome extend my controller. Oh, maaf. My controller. Nah, namanya tidak sesuai tadi. Saya copy paste dan welcome-nya saya kasihkan sini. Jadinya tabrakan sama nama kelasnya. Kita lihat. Oke. Dia langsung tergenerate. Lalu kalau kita membuat fungsi index kedua, public function index 2 sthis tema. Ini kita lihat di welcome message ini. Kita buat welcome message baru aja ya. Welcome message 2.php. Kita copy paste. Kita ubah paragrafnya aja. Selamat datang. Silahkan lihat halaman baru ini. Kita hilangkan ini aja. Oke. Ada yang terhapus. P-nya, div-nya terhapus. Kita lihat di sini. Kita panggil namanya welcome message 2.
Ini index. Berarti ini yang pertama. Index PHP. Welcome. Index. Ini yang index pertama. Kemudian index yang kedua. Ini. Jadi kita tidak perlu mengulang memanggil ini. Memanggil view-nya ini. Karena sebelumnya kita harus copy paste ini, kemudian masukkan sini, panggil-panggil terus. Nah, itu untuk sederhananya. Jadi ada teknik keduanya nanti akan agak sulit. Jadi nanti dia akan lebih mengecek dulu adakah file di dalam view ini nanti bisa dimasukkan di sini. Mari kita coba ya. Misalkan sini, jika app pad, jadi dia akan mengecek apakah ada filenya di view-nya, app pad, kemudian views, slash file titik php. Nanti akan saya jelaskan. If file, jadi di sini nanti kita akan mengecek apakah ada filenya. Jadi file exist else echo tidak ada filenya. Jadi jika ditemukan suatu file, app itu adalah mengecek dari app itu adalah seperti dia itu men-scan suatu directory. Nah, di sini direktorinya kan saya berada di sum htdoc, kemudian kita masuk ke coordinator application, dan kemudian kita masuk ke view. App itu adalah untuk memanggil direktorinya. Kita bisa print dulu di sini kalau kalian tidak percaya. Kita cek di index. Nah, ini jadi direktori saya, kemudian di dalam sini terdapat filenya. Nah, apakah file itu ada? Jika ditemukan namanya welcome message, maka dia akan langsung masuk. Tapi kalau kita ubah menjadi welcome message 3, dia tidak ada filenya. Nah, ini cuma untuk strict. Jadi strict function-nya ini, strict function ini seperti untuk pengecekan aja apakah ada filenya atau tidak. Nah, begitu. Kemudian saya ingin jika di sini langsung filenya itu langsung terinclude JS juga. Itu juga bisa. Jadi kayak gini. Jika filenya ditemukan, dan jika file exist juga, oke, di sini tambahkan JS. Jadi namanya harus sama. Jadi welcome message js.php. Welcome message js.php. Kita buat js di sini. Alert js telah masuk. Nah, ini untuk JS-nya. Jika ditemukan JS as this, load view file .js. Nah, itu jika ditemukan JS-nya ya. Kita cek.
Nanti akan saya berikan penjelasan nanti. JS telah masuk. Jadi, kalau di beberapa proyek saya ini, beberapa proyek dari perusahaan itu, membuat satu file, welcome message misalkan, ditambahkan juga belakangnya JS. Jadi dia langsung mendeteksi temanya itu dengan nama yang sama, dengan nama view yang sama, cuma ditambahi underscore JS-nya di belakangnya, supaya lebih ringkas. Jadi dia sekarang dengan nama yang sama, kita langsung bisa memasukkan JS dan juga view untuk PHP-nya langsung. Di sini kita scan namanya filenya, kemudian scan lagi namanya yang ada underscore JS-nya. Ini supaya biar rapi aja. Jadi kalau di dalam kode itu, saya akan berikan gambarannya. Misalkan namanya file 1, kemudian ada namanya file 2. Kalau dulu itu, saya itu kalau membuat JS dan PHP itu, di dalam foldernya ini, biasanya namanya acak-acakan. Jadi sekarang, dia harus namanya sama. File, misalkan, index.php. Karena dia sekarang bisa menggunakan JS, tambahkan aja index_js.php. Di file 2 pun juga sama. Namanya index.php, kemudian index.js.php. Nah, penamaan ini sebenarnya sangat penting. Jadi, ini untuk melihat, oh sebenarnya indexnya di sini ya, berarti JS-nya langsung ini. Jadi, biar programmer lainnya itu langsung tahu bahwa dengan kesamaan nama ini, berarti JS-nya langsung di sini. Jadi setiap folder ini memiliki kesamaan nama. Dan kesetaraan nama ini bisa mempermudah programmer tanpa harus mencari-cari JS-nya itu di mana atau JS-nya itu di mana. Jadi satu file itu langsung ada PHP-nya untuk view-nya, langsung ada JS-nya juga. Namanya disamakan. Itu kalau di perusahaan sangat-sangat penting. Dengan kesamaan nama ini akan mempermudah programmer yang melanjutkan codingnya itu langsung bisa menemukan, oh indeks PHP-nya ini, berarti index_js-nya berarti gabungan sama indeksnya ini. Demikian di file 2, jadi tidak usah mencari JS-nya di mana. Dengan ekstensi ini, dengan kesamaan nama ini bisa langsung terdeteksi, oh JS-nya di dalam sini. Jadi kita membuat kodeinernya bahasanya itu lebih strict. Jadi lebih ketat dalam pengaturan pembuatan JS. Harus sama dengan nama view-nya. Seperti itu. Untuk tutorial berikutnya nanti mungkin akan ada perubahan template. Jadi ini perubahan template part yang pertama. Ini dasarnya dulu aja. Kalau ada yang bingung, silahkan nanti komen di bawah. Tapi secara kesimpulan, saya menyimpulkan menggunakan kesamaan nama di dalam suatu proyek, seperti ada banyak file di dalamnya, tetapi dengan nama yang sama seperti ini, jadi programmer itu tidak usah mencari-cari indeksnya mana, JS-nya mana. Dengan kesamaan ini kita sudah tahu bahwa indeks ini memiliki JS-nya yang namanya sama. Seperti itu. Untuk proyek besar biasanya seperti itu, disamakan nama indeksnya itu. Indeks dan indeks JS-nya langsung jadi satu, berarti indeks ini sudah memiliki indeks JS-nya ini. Seperti itu. Selamat malam, jika ada kebingungan silahkan ditanyakan di kolom komen. Terima kasih.